Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita viral selanjutnya. Dan tulis komentar kalian di bawah, dari daerah mana kalian menonton ya. Aku penasaran ingin tahu, siapa yang sudah pernah merasakan kisah seperti ini dalam hidupnya. Oke, sekarang simak baik-baik ceritanya, karena kisah ini penuh kejutan yang bikin kalian tak bisa berhenti mendengarkan. Aku sudah menandatangani surat cerai. Aku sudah meninggalkan rumah kayu itu dan pindah ke gemerlap kota. Sekarang, namaku adalah Maya, wanita yang menukar cinta petani sederhana dengan kepastian finansial. Kalian semua sudah tahu ceritanya, bukan? Tapi, apa yang tidak kalian tahu adalah apa yang terjadi di ruang operasi itu. Dan mengapa aku harus berbohong kepada Rizky bahwa aku lelah miskin. Kalian tidak tahu bahwa ada kegagalan yang jauh lebih buruk daripada gagal panen. Kegagalan yang akan menghancurkan jiwa suamiku, dan aku harus mencegahnya. Aku menerima label gila harta agar dia bisa tetap menjadi pahlawan. Kalian siap mendengar kebenaran yang akan membalikan semua yang kalian yakini tentang cinta dan pengorbanan? Jika kalian bertanya tentang kebahagiaan, aku akan menunjuk pada rumah kayu sederhana kami. Dindingnya dicat hijau pucat, menghadap langsung ke petak sawah yang selalu tampak subur. Suamiku, namanya Rizky. Dia bukan pahlawan bertopeng, bukan pula pangeran berkuda putih. Dia hanya seorang petani, tapi dia petani hebat. Dia lulusan sarjana pertanian. Tangan coklatnya mungkin kasar karena sering menggenggam cangkul, tapi otaknya penuh dengan inovasi bibit unggul dan irigasi modern. Setiap malam, saat Rizky pulang, dia selalu membawa aroma yang sama. Aroma tanah basah, keringat, dan matahari. Aroma yang dulu asing bagiku, yang besar di pinggiran kota. Sekarang, aroma itu adalah wangi rumah. "Sudah makan, sayang?" tanya Rizky. Wajahnya tersenyum lebar, hingga garis matanya terlihat jelas. Dia selalu memelukku erat, tidak peduli seberapa kotor bajunya. Dalam pelukan itu, aku selalu merasa aman, sempurna. Hidup kami memang sederhana, tidak ada liburan ke luar negeri, tidak ada tas mewah, apalagi mobil baru. Uang kami berputar di bibit, pupuk, dan biaya hidup sehari-hari. Kami makan dari hasil ladang, tidur ditemani suara jangkrik. "Rizky," kataku suatu malam, saat kami berdua duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Langit di atas kami bertabur bintang tanpa polusi cahaya kota. "Kapan kita bisa membeli rumah di kota dekat rumah ibu?" Pertanyaan itu selalu muncul. Bukan karena aku tidak suka desa ini. Aku mencintai ketenangan ini. Tapi ibu dan bapakku yang tinggal di kota kecil selalu mengkhawatirkan kami. Mereka selalu berpikir Rizky tidak bisa memberiku hidup yang layak. Rizky menghela napas, tersenyum lembut. Dia meraih tanganku, mengelusnya. 5 tahun lagi, Maya. Kita tunggu 5 panen sukses lagi. Aku sedang mengembangkan varietas baru. Kalau berhasil, kita jual ke perusahaan benih besar. Kita beli rumah yang lebih bagus, dimanapun kamu mau. 5 tahun, 5 tahun lagi. Jawabannya selalu sama. Saat itu, aku mengangguk. Aku mempercayai Rizky sepenuhnya. Aku percaya pada pelukannya yang beraroma tanah, pada rencana 5 tahunnya. Aku merasa cukup. Namun, yang tidak aku sadari saat itu adalah 5 tahun bisa terasa seperti keabadian. Terutama saat takdir memutuskan untuk menghancurkan seluruh rencana itu hanya dalam waktu 5 hari. Benarkah cinta saja cukup untuk melawan kenyataan? Pertanyaan itu selalu menghantuiku, terutama saat aku melihat Rizky. Rizky memang hebat. Minggu itu, dia diundang ke balai desa. Semua petani di sana mendengarkannya dengan takzim. Ia menjelaskan bagaimana pupuk organik temuannya bisa meningkatkan hasil panen hingga 20%. Wajahnya bersinar karena kebanggaan. Kebanggaan menjadi petani
kebanggaan memberi manfaat pada desanya. Terima kasih, Mas Rizky, kau penyelamat kami. Sorak Pak Kepala Desa sambil menepuk bahu Rizky. Aku berdiri di sudut, ikut tersenyum. Hatiku menghangat. Tapi pada saat yang sama, ada suara kecil, dingin, yang berbisik, kebanggaan itu tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Ya, tagihan, seminggu sekali. Ibu menelepon, bukan untuk menanyakan kabar Rizky, tapi untuk bertanya, Maya, apa suamimu sudah punya pekerjaan yang lebih stabil? Ibu khawatir kalau nanti ibu sakit. Ibu tidak pernah bermaksud jahat. Ia hanya cemas. Baginya, pekerjaan Rizky yang bergantung pada cuaca, hama, dan harga pasar adalah bom waktu. Dan kecemasan ibu itu menular padaku. Suatu hari, saat aku membeli garam di warung Bulastri, aku mendengar para ibu berbisik, "Lihat Maya, cantik, sarjana kota. Sayang ya, suaminya hanya petani," kata salah satu dari mereka. Dia sudah terbiasa hidup enak, cuma menunggu waktu saja. Dia bosan dengan aroma tanah itu, sahut yang lain. Kata-kata itu, meski tidak ditujukan langsung padaku, terasa seperti cambukan dingin. Aku tahu Rizky punya ambisi, punya otak, tapi bagi masyarakat, petani tetaplah petani. Mereka memandang kami dengan rasa kasihan yang terselubung pujian. Di malam harinya, aku mencoba mengenyahkan pikiran itu. Aku memeluk Rizky yang sudah tertidur lelap. Aku mencium aroma tanah dari rambutnya. Aku mencintaimu, Rizky. Bisikku pada diriku sendiri. Aku mencintai semua yang kamu kerjakan. Tapi di laci meja kami, ada selembar surat. Surat tagihan perawatan mata ibu yang semakin memburuk. Jumlahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membuat hatiku mencelos. Aku mulai takut. Takut bukan pada kemiskinan materi, tapi pada kemiskinan solusi saat keadaan darurat datang. Aku tahu, jika sesuatu yang besar terjadi, cinta kami saja tidak akan cukup untuk menolong orang yang kami sayangi. Malam itu, di samping suamiku yang tidur dengan damai, aku tidak lagi merasa sempurna. Aku merasa rentan. Perasaan rentan itu mencapai puncaknya saat pesta panen raya tiba. Itu adalah momen puncak kebanggaan Rizky. Hasil panen kali ini melimpah ruah berkat metode barunya. Warga desa berkumpul. Ada tawa, musik sederhana, dan makanan enak. Rizky berdiri di tengah panggung darurat, memegang piala kecil dari desa sebagai petani teladan tahun ini. Ketika Rizky berpidato, ia menunjuk ke arahku. Semua ini berkat istriku, Maya. Dialah yang memberiku semangat setiap hari. Semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum, melambaikan tangan. Aku merasakan cinta Rizky. Dan aku merasakan validasi dari warga. Untuk sesaat, bisikan-bisikan dingin di warung Bulastri hilang. Aku merasa bangga menjadi istri petani hebat itu. Setelah acara selesai, Rizky terlihat sangat lelah. Namun wajahnya begitu puas. Akhirnya kita bisa sedikit bernapas, Mei. Semua hutang bibit lunas. Sisanya bisa kita tabung untuk rencana kita. Dan untuk biaya perbaikan sawah tahun depan. Aku membantunya membereskan sisa piring di balai desa. Kata-katanya, meskipun positif, justru menamparku. Sedikit bernapas. Itu artinya kami baru saja lolos dari jurang dan masih harus menabung untuk biaya perbaikan tahun depan, bukan untuk rumah ibu. Malam semakin larut. Rizky sudah terlelap di rumah. Aku memutuskan untuk kembali ke balai desa sendirian dengan alasan mencari sapu yang hilang. Padahal aku hanya ingin sendirian. Aku berjalan masuk ke gudang penyimpanan hasil panen. Aroma jerami kering, beras, dan kayu memenuhi ruangan gelap itu. Aku duduk di atas karung goni yang kosong, di tempat yang sunyi dan tersembunyi, di mana tidak ada mata yang melihat. Pertahananku runtuh. Aku mengeluarkan amplop yang kusembunyikan di saku celanaku. Itu adalah surat terbaru dari rumah sakit.
bukan lagi tagihan biasa, tapi hasil pemeriksaan ibu. Glaukoma akut. Jika terlambat operasi, penglihatan ibu bisa hilang permanen. Biaya operasinya 200 juta rupiah. Angka itu seperti monster yang menertawaiku. 200 juta. Jumlah itu setara dengan 5 kali panen sukses Rizky. Panen yang baru saja selesai. Dan uangnya sudah habis teralokasi. Rencana 5 tahun Rizky tiba-tiba terasa seperti lelucon kejam takdir. Air mataku jatuh, membasahi amplop itu. Aku memeluk surat itu erat-erat. Aku tidak mungkin memberitahu Rizky. Jika aku memberitahunya tentang 200 juta, dia akan merasa gagal total. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memberiku hidup yang layak. Kebanggaan yang baru ia dapatkan akan hancur lebur. Aku harus mendapatkan uang itu sendiri sebelum Rizky tahu. Dan sebelum ibu buta, malam itu, di antara tumpukan hasil panen yang seharusnya melambangkan kemakmuran, aku membuat satu keputusan terberat dalam hidupku. Keputusan yang akan mengubah statusku dari istri petani teladan menjadi wanita yang dituduh gila harta. Aku akan mencari uang itu. Aku akan melindungi Rizky dari rasa bersalah. Dan ibu dari kebutaan. Tapi, sebelum aku sempat mengambil langkah pertama, takdir datang lebih dulu. Membawa bencana yang lebih besar dari yang kubayangkan. Musim panen baru saja usai. Kami seharusnya menikmati jeda sebentar. Namun, udara terasa aneh. Panas menyengat yang berkepanjangan tiba-tiba berganti dengan hujan deras yang tidak lazim. Rizky, dengan wajah cemas, terus memantau laporan cuaca di ponselnya. Tidak benar, Mei. Pola musimnya bergeser jauh. Ini bisa berbahaya bagi tanaman bibit baru, katanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Lalu, di suatu pagi buta, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Rizky berlari masuk rumah dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat pasi. Matanya menunjukkan keputusasaan yang belum pernah kulihat. Maya, hama, Mei, serangan ulat penggerak batang. Mereka datang dari sawah Pak Kades, menyebar cepat sekali. Aku terpaku. Serangan hama itu adalah ketakutan terbesar setiap petani. Aku langsung teringat pada semua cerita horor tentang kegagalan panen total. Kami berdua bergegas ke sawah. Di sana, pemandangannya menghancurkan hati. Ribuan bibit yang baru ditanam, yang seharusnya menjadi harapan Rizky untuk melunasi rencana 5 tahun kami, kini mulai menguning dan layu. Ulat-ulat itu bergerak tanpa ampun. Rizky dan para tetangga panik. Mereka menyemprotkan pestisida terbaik, tapi seolah tak mempan. Hama itu begitu kebal dan ganas. Selama 2 hari 2 malam, Rizky tidak tidur. Ia mencoba segala cara yang ia pelajari dari bangku kuliah, tapi alam sedang tidak berpihak padanya. Aku melihatnya berjuang di lumpur, mencoba mencabut bibit yang sakit. Wajahnya kotor oleh tanah dan kelelahan. Dia adalah pria terhebat yang kukenal, berilmu, pekerja keras, tapi dia tak berdaya melawan alam. Pada hari ketiga, Rizky duduk di tepi pematang sawah yang kini tampak seperti kuburan harapan. Dia menundukkan kepala, bahunya berguncang. Hancur, Mei, bisiknya. Suaranya parau. Semua hancur. Bukan cuma bibit, tapi juga hutang. Aku pinjam modal besar untuk varietas ini. Percaya ini akan sukses. Kita kembali ke nol, bahkan minus. Hati Rizky hancur. Tapi, di sisi lain, hatiku mencelos karena kenyataan. Beban biaya operasi ibu sebesar 200 juta rupiah. Kini bukan hanya tanggunganku, tapi juga harus bersaing dengan hutang Rizky yang tak terperi. Aku harus segera bertindak. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Malam itu, Rizky tidak mau makan. Dia hanya duduk diam di teras, menatap langit gelap, seolah menuntut jawaban. Aku mencoba memeluknya, menenangkannya, tapi kata-kataku terasa hampa. Aku gagal, Mei, bisiknya. Aku bukan suami yang baik. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Dan sekarang,
Aku bahkan tidak bisa menjaga apa yang sudah kita punya. Mendengar pengakuan itu, air mataku menetes. Aku ingin sekali memeluknya dan berkata, "Bukan, kamu suami terbaik. Kita hadapi ini bersama." Tapi, aku teringat surat rumah sakit di laci. Aku ingat penglihatan ibu yang semakin memburuk. Jika aku mengungkapkannya sekarang, Rizky akan merasa bersalah ganda. Dia akan menyalahkan kegagalannya sebagai penyebab ibu buta. Aku tidak tega menghancurkan semangatnya sampai ke titik terendah. Aku harus memilih, melindungi harga diri suamiku atau menyelamatkan mata ibuku dengan kejujuran yang menghancurkan. Aku memilih yang pertama. Aku harus menjadi tameng bagi Rizky. Aku menghabiskan malam itu merenung. Dengan kondisi Rizky yang minus, satu-satunya cara mendapatkan uang cepat adalah meminjam. Meminjam dalam jumlah fantastis, di mana bank pasti menolak kami. Siapa di dunia ini yang mau memberikan uang tunai 200 juta rupiah tanpa jaminan dalam waktu singkat? Saat pagi menjelang, setelah memastikan Rizky terlelap karena kelelahan, aku mengambil ponsel lamaku. Ponsel yang sudah lama tidak kupakai, yang hanya berisi nomor-nomor dari masa laluku di kota. Tanganku gemetar, jantungku berdebar kencang. Jari-jariku menelusuri daftar kontak, berhenti pada satu nama yang sudah bertahan-tahan tidak kuucapkan. Adi. Adi, teman kuliahku. Dulu, dia pernah terang-terangan menyukaiku, dan dia kini dikenal sebagai salah satu pekerja kantoran sukses di perusahaan holding besar di Jakarta. Gaya hidupnya berbanding terbalik 180 derajat dengan Rizky. "Halo? Adi, ini Maya." Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Sunyi di seberang sana. Lalu, terdengar suara bariton yang familiar. "Maya, wow, lama sekali. Ada apa? Kamu butuh sesuatu?" Aku menarik napas dalam-dalam. Aku benci diriku saat ini. Aku benci harus menghubungi dia. Tapi, ini demi ibu. Ini demi Rizky. "Ya, Adi, aku butuh bantuan. Bantuan yang sangat besar. Aku butuh pinjaman 200 juta. Segera." Setelah beberapa saat hening, Adi tertawa pelan. Tawanya terdengar dingin, penuh kuasa. "Tentu saja aku bisa bantu, Maya. Tapi, pinjaman sebesar itu pasti ada harganya. Ayo, kita bertemu. Ada kesepakatan yang harus kita bicarakan." Kata-kata kesepakatan itu terasa seperti jerat yang tiba-tiba melilit leherku. Aku baru saja menjual kedamaian rumah tanggaku demi uang. Suara Adi di telepon itu terasa dingin. Namun janji uang 200 juta rupiah jauh lebih menarik daripada rasa takutku. Aku berbohong pada Rizky. Aku bilang aku harus ke kota untuk membantu ibu sebentar karena ibu sedang demam. Rizky, yang sedang tenggelam dalam kesedihan dan hutangnya sendiri, hanya mengangguk lemas. Ia bahkan tidak bertanya detailnya. Aku menempuh perjalanan 3 jam ke kota. Saat aku tiba di kafe mewah tempat kami bertemu, aku merasa seperti orang asing. Aku mengenakan blus terbaikku, tapi aku masih beraroma deterjen murah dan tanah desa. Sementara Adi, dengan setelan jas mahal dan jam tangan berkilauan, terlihat seperti simbol dari kehidupan yang kutinggalkan. "Duduk, Mei," sapanya, senyum tipis di bibirnya. "Kamu tampak lelah." Kami berbicara sebentar tentang basa-basi. Lalu, aku langsung ke intinya. Aku menceritakan situasiku. Ibu butuh operasi segera. Dan Rizky baru saja gagal panen total. Aku tidak menyebut angka 200 juta. Aku hanya meminta pinjaman mendesak. Adi mengangguk-angguk, seolah cerita dramatis hidupku hanyalah laporan bisnis. Dia mengeluarkan cekbuk dari saku jasnya. "Aku bisa memberimu uang itu, 200 juta. Dalam bentuk personal loan tanpa jaminan," katanya. Matanya menatapku lurus. Aku terkesiap. "Serius, Adi? Terima kasih. Aku janji akan kukembalikan." Dia mengangkat tangan, menghentikanku. "Tunggu, inilah kesepakatannya, Maya.
Napas saya tertahan. Aku tidak butuh bunga uangmu. Tapi, aku butuh sesuatu yang lain. Aku tahu, kamu tidak akan bisa mengembalikannya dalam waktu dekat. Jadi, sebagai ganti rugi waktu dan risikoku, aku ingin kamu bekerja untukku. Bekerja? Itu terdengar masuk akal. Tentu, pekerjaan apapun, asisten, sekretaris, Adi menggeleng. Bukan di kantorku. Aku sedang mengembangkan yayasan sosial di bidang pertanian. Dan aku butuh seseorang yang mengerti dunia itu, tapi juga memiliki citra yang bersih dan profesional untuk mewakiliku di Akora-Kora Networking. Aku bingung. Maksudmu, aku harus jadi wajah yayasanmu? Ya, tapi ada satu syarat yang sangat penting. Maya, syarat yang akan melindungi reputasi yayasan dan juga memberimu jarak yang kamu butuhkan untuk fokus melunasi hutangmu. Kamu harus pindah ke kota, dan kamu harus meninggalkan status istrimu. Aku merasa seluruh darah mengalir keluar dari wajahku. Meninggalkan status istri? Maksudnya, berpisah dari Rizky? Aku tidak memintamu untuk menceraikannya. Adi melanjutkan dengan nada tenang. Padahal, kata-katanya menghujamku. Aku hanya memintamu menciptakan jarak yang jelas secara sosial. Mulailah menjalani hidup mandiri. Katakan pada semua orang bahwa kamu fokus pada karier baru dan kamu sudah bercerai atau berpisah. Jika orang-orang melihatmu terikat dengan petani yang gagal, itu akan merusak citra kita. Dia mendorong cek 200 juta itu ke hadapanku. Ambil. Ini. Selamatkan ibumu. Lalu, tinggalkan kehidupan lamamu. Jadilah wanita karier mandiri yang dilihat orang sebagai gila harta karena meninggalkan suaminya yang sederhana. Itu adalah hargamu untuk mendapatkan uang ini. Aku menatap angka di cek itu, lalu membayangkan wajah Rizky yang putus asa. Pilihan di hadapanku begitu mengerikan. Tapi begitu jelas, jika aku tidak mengambilnya, ibu buta. Jika aku mengambilnya, aku menghancurkan Rizky. Demi melindunginya, tanganku gemetar saat meraih pulpen. Aku menandatangani perjanjian itu. Perjanjian yang menjamin keselamatan ibu, tetapi mengharuskan aku merusak reputasiku sendiri dan menciptakan jarak dengan Rizky. Aku kembali ke desa. Sore itu, uang 200 juta sudah berada di rekening bankku, siap digunakan untuk operasi ibu. Langkah pertama telah selesai. Aku bergegas menemui Rizky. Dia masih duduk di teras, sama putus asanya. Bagaimana Ibu Mei? Apa dia baik-baik saja? Tanyanya. Suaranya sedikit lebih hidup. Ibu baik-baik saja. Jawabku. Berbohong. Aku tadi bertemu dengan teman lama di kota. Dia menawarkan aku pekerjaan paruh waktu untuk sementara. Rizky, pekerjaan administrasi di yayasan sosial. Gajinya lumayan untuk membantu kita bernapas sebentar. Rizky menatapku. Matanya berkaca-kaca. Dia langsung memelukku erat. Kali ini dengan rasa lega dan sedikit malu. Ya Tuhan, Maya, terima kasih. Kamu penyelamatku. Aku merasa tidak berguna. Terima kasih, kamu mau berjuang untuk kita. Bisiknya di telingaku. Mendengar kata-kata itu, hati peranku sakit. Dia memelukku karena aku membantunya keluar dari krisis finansial. Tapi dia tidak tahu bahwa bantuan ini akan mengharuskanku pergi. Aku membalas pelukannya, meyakinkan diriku bahwa ini adalah pengorbanan yang diperlukan. Keesokan harinya, aku langsung mengatur operasi ibu. Aku tidak memberitahu ibu dari mana uang itu berasal. Aku hanya mengatakan itu adalah hasil pinjaman darurat dari seorang kerabat jauh. Ibu terharu dan berterima kasih. Setidaknya, beban terbesar telah terangkat. Sekarang, aku harus melaksanakan bagian kedua dari kesepakatan Adi. Menciptakan jarak emosional dan fisik. Aku mulai bekerja. Aku akan berangkat sangat pagi ke kota dan baru pulang larut malam. Alasanku jelas, kantor yayasan sangat jauh dan pekerjaanku menuntut banyak pertemuan larut malam dengan donatur. Padahal,
Aku hanya menghabiskan waktu di sebuah kamar kos kecil yang kusewa, merancang strategi komunikasi Yayasan Adi. Aku bekerja keras, bukan demi Adi, tapi demi melunasi hutang dan memenuhi janji menjauh setiap malam. Rizky menyambutku dengan wajah lelah tapi bangga. Dia menyiapkan teh hangat dan mendengarkan ceritaku tentang dunia kerja kota yang serba cepat. Kamu terlihat seperti wanita karier sungguhan, Mei, katanya sambil tersenyum bangga. Namun, lambat laun, jarak mulai terasa nyata. Kami jarang berbicara panjang, keintiman kami menipis. Rizky pulang dengan aroma tanah, aku pulang dengan aroma pendingin ruangan dan kopi. Dua dunia kami perlahan menjauh. Aku tahu, ini adalah langkah pertama yang menyakitkan menuju perpisahan yang kurencanakan. Perpisahan yang akan membuatku dicap sebagai wanita jahat. Demi melindungi harga diri pria yang sangat kucintai, aku harus menjaga kebohongan ini tetap kuat. Aku harus memastikan Rizky tidak curiga. Bahkan ketika jadwalku semakin tak masuk akal. Pekerjaanku untuk Yayasan Adi sebagai wajah publik memang menuntut waktu dan penampilan. Aku harus menghadiri pertemuan dengan para donatur besar, mendampingi Adi ke acara sosial di akhir pekan. Semakin sering aku melakukannya, semakin aku terpakai pada gaya hidup itu. Aku mengganti pakaian sederhanaku dengan blazer rapi. Aku belajar bicara santai tentang angka-angka investasi. Dan aku mulai memakai parfum mahal, pemberian ibu yang baru kubuka. Suatu Sabtu malam, aku harus mendampingi Adi dalam sebuah acara gala amal. Aku mengenakan gaun pinjaman dan merasa sangat tidak nyaman. Seperti memakai topeng. Di tengah acara, Adi memperkenalkan aku dengan bangga sebagai rekan kerja terbaik yang baru bergabung, Maya. Maya memiliki latar belakang yang unik, membuatnya sangat memahami kebutuhan petani. Dan itulah yang kita cari, kata Adi. Tangannya sebentar menyentuh punggung tanganku, isyarat profesional yang dingin. Tapi di mataku terasa sangat berbahaya. Aku tahu, pertemuan ini sangat penting untuk yayasan dan untuk cicilan hutangku. Tetapi aku tidak bisa melepaskan pikiran tentang Rizky, yang pasti sedang tertidur sendirian di desa. Ketika aku kembali ke rumah, sudah hampir pukul 1 dini hari. Rizky terbangun dan duduk di tepi kasur. "Kenapa larut sekali, Mei?" tanyanya. Suaranya mengandung sedikit kekhawatiran yang baru pertama ku dengar. Aku melepas blazer, berhati-hati agar dia tidak mencium aroma parfum yang berbeda dari biasanya. Oh, hanya rapat darurat dengan donatur dari luar negeri. Aku harus terlihat representatif. Rizky, jangan khawatir. Pekerjaanku sudah menghasilkan uang yang lumayan. Aku sudah bisa membayar biaya perawatan lanjutan ibu. Aku melihat kelegaan di matanya. Rasa bersalah Rizky karena gagal memberiku uang kini digantikan oleh rasa bangga melihatku mandiri. "Kamu hebat, sayang. Lihat, kamu bahkan bisa sukses di kota. Kamu pantas mendapatkannya." Pujinya, memelukku erat. Dalam pelukannya, aku merasakan kontras yang menusuk. Dia memelukku karena keberhasilanku yang dibangun di atas kebohongan tentang perpisahanku yang akan datang. Namun, drama tidak hanya terjadi di rumah. Keesokan harinya, saat aku membeli sayuran di pasar, tatapan para ibu desa sudah berbeda. Mereka tidak lagi kasihan, tapi curiga. "Lihat Maya, sudah jarang pulang. Katanya kerja di kota. Tapi, kenapa fotonya sudah tersebar di media sosial? Selalu berdampingan dengan pria itu. Pria berjas mahal." Bisik Bulastri, menatapku tajam. Seorang teman lama Rizky yang bekerja sebagai sopir online di kota, ternyata mengambil foto aku dan Adi saat menghadiri acara gala itu. Foto itu kini viral, setidaknya di kalangan desa kami. Aku tahu, gosip telah dimulai. Warga desa tidak tahu tentang ibu, tidak tahu tentang hutang. Yang mereka lihat hanyalah istri petani sederhana yang tiba-tiba sukses dan sering berdua dengan pria kaya. Aku harus menghadapi ini. Aku dihadapkan pada pilihan berat. Uang vs reputasi. Dan demi
melindungi Rizky. Aku tahu, reputasiku harus kukorbankan. Gosip itu tidak hanya sebatas bisikan di pasar. Suatu sore, ibu Rizky, yang sangat kucintai seperti ibuku sendiri, datang ke rumah. Wajahnya tidak marah, tapi sedih yang menusuk. "Maya," katanya pelan, sambil memegang tanganku. "Ibu tahu, kamu anak baik. Tapi, apa yang ibu dengar tentang fotomu di kota dan tentang jadwal kerjamu yang aneh, itu membuat ibu takut. Rizky sudah sangat terpuruk dengan kegagalan panennya. Jangan tambahkan beban lagi di hatinya." Aku merasa sangat bersalah. Aku ingin sekali memeluk ibu dan menceritakan semuanya. Tentang mata ibu kandungku yang terancam. Tentang 200 juta. Tentang kesepakatan Adi. Tapi, janji adalah janji. Jika aku jujur pada ibu Rizky, maka ia akan tahu bahwa Rizky gagal. Dia akan hancur melihat putranya merasa tak berguna. Aku menelan semua penjelasan. Aku hanya bisa menjawab. Suaraku datar. "Maafkan aku, Bu. Aku hanya fokus mencari uang agar kami bisa bangkit. Aku janji. Aku akan jaga diri." Jawaban itu tidak memuaskan. Justru membuat ibu Rizky semakin cemas dan curiga. Aku tahu, sejak saat itu, citraku di mata keluarga Rizky perlahan retak. Tekanan dari desa semakin kuat. Aku dan Rizky mulai sering bertengkar kecil. Bukan karena cinta yang hilang, tapi karena kesalahpahaman yang disengaja olehku. "Kamu berubah, Mei," kata Rizky suatu malam. Matanya lelah. "Kamu tidak lagi menyukai bau tanahku. Kamu lebih suka bau kota." Aku harus merespons dengan cara yang menyakitkan. Aku harus membuatnya percaya bahwa aku memang berubah. "Mungkin benar, Rizky," kataku, memalingkan wajah. Itu adalah kebohongan terburah yang pernah kuucapkan. Aku lelah menunggu rencana 5 tahun yang selalu tertunda. Aku harus realistis. Kenyamanan dan kepastian finansial itu penting. Ekspresi Rizky saat mendengar kata-kata itu lebih perih daripada semua rasa sakit di dunia. Wajahnya mengeras, kebanggaannya yang rapuh kini pecah. Dia tidak berteriak, tapi matanya dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Aku berhasil. Jarak emosional telah tercipta. Keesokan harinya, aku mengambil langkah yang lebih drastis sesuai tuntutan Adi. Aku mengemasi beberapa barangku dan memberitahu Rizky bahwa aku harus tinggal sementara di kota karena tuntutan pekerjaan dan agar lebih dekat dengan ibu yang baru selesai operasi. Sebuah kebenaran yang kusampaikan sebagai alasan untuk menjauh. "Aku akan kembali saat hutang kita lunas." "Rizky," kataku sambil memaksakan senyum. Rizky diam, hanya mengangguk pelan, tanpa menatap mataku. Dia membiarkan aku pergi. Saat mobil online yang kupesan melaju meninggalkan desa, aku melihat ke belakang. Rizky masih berdiri di depan rumah, di antara sawah yang layu. Dia tampak seperti patung kesedihan. Aku tahu, mulai detik ini, aku tidak lagi dicap sebagai istri petani, tapi sebagai wanita yang meninggalkan suaminya demi uang. Dan itu adalah bagian dari harga yang harus kubayar. Hidupku di kota berubah drastis. Kamar kosku sempit, tapi jadwalku padat dan sering berada di tempat-tempat mewah. Aku sering mendampingi Adi ke akora-kora networking bisnis. Ini adalah bagian terberat dari kesepakatanku. Karena peran yang harus kumainkan semakin membuatku terlihat seperti pasangan Adi, bukan rekan kerja. Suatu malam, kami menghadiri acara charity besar di salah satu hotel termewah di Jakarta. Adi memintaku mengenakan perhiasan yang ia pinjamkan dari yayasan, agar penampilanku meyakinkan. Aku merasa seluruh tubuhku palsu, terbungkus kemewahan yang bukan milikku. Di tengah acara, seorang rekan bisnis Adi bertanya, "Adi, ini pasangan barumu? Cantik sekali." Aku buru-buru menyahut, "Kami hanya rekan kerja. Saya Maya. Saya fokus membantu yayasan." Adi memotongku dengan senyum ramah yang dingin. "Maya,
adalah wanita yang sangat berdedikasi. Dia baru saja membuat keputusan besar untuk fokus pada karier. Ia adalah aset berharga, katanya, sambil meletakkan tangannya di punggung tanganku. Persis di hadapan orang itu. Aku tahu isyarat itu disengaja. Isyarat yang menegaskan kebohongan bahwa aku telah menjauh dari kehidupan desa. Aku menelepon Rizky dari lobi hotel yang megah itu. Aku harus memastikan dia baik-baik saja. Meskipun telepon itu terasa seperti pengkhianatan. Hai, Rizky. Aku baru selesai rapat, kataku pelan. Rapat apa lagi, Mei? Sampai larut begini, suara Rizky terdengar lelah. Tetapi ada nada cemburu yang tersembunyi. Ini pertemuan dengan donatur besar. Sangat penting untuk melunasi hutang kita. Aku tidak bisa menolaknya, jawabku. Menekankan kata hutang, agar ia merasa bersalah dan berhenti bertanya. Aku mengerti, jawabnya. Nadanya kini dingin. Jaga dirimu, Maya. Aku berharap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kalimat itu, aku berharap kamu tahu apa yang kamu lakukan, terasa menusuk. Itu bukan lagi ungkapan cinta, melainkan peringatan yang samar. Rizky mulai mencurigai sesuatu. Aku menutup telepon. Air mataku nyaris tumpah. Aku berdiri di bawah lampu kristal yang berkilauan. Aku berhasil menyelamatkan ibu, dan aku berhasil menjaga harga diri Rizky. Tapi, aku sekarang sendirian, terperangkap dalam jaring laba-laba, kebohongan yang kubangun sendiri. Aku telah melewati titik balik. Semua rintanganku kini bukan lagi soal mencari uang, tapi soal menjaga rahasia ini agar tidak menghancurkan Rizky sepenuhnya. Aku harus segera mengakhiri ini. Aku harus mengumpulkan keberanian. Sudah saatnya aku melangkah ke rencana pengorbanan terakhir. Secara resmi, memutuskan ikatan dengannya. Sebelum Rizky menemukan kebenaran yang sesungguhnya, sayangnya, takdir sekali lagi lebih cepat dariku. Aku kembali ke desa untuk mengambil beberapa berkas penting yang tertinggal. Aku berharap Rizky tidak ada di rumah. Ternyata, dia sedang duduk di meja makan, memegang buku tabungan yang biasanya selalu kami simpan di laci terkunci. Wajah Rizky tidak lagi sedih atau cemburu. Wajahnya keras, dingin, dan benar-benar asing. Duduk, Maya. Perintahnya, suaranya, pelan tapi penuh otoritas. Aku duduk, jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini adalah akhir dari sandiwaraku. Rizky mendorong buku tabungan itu ke hadapanku. Halaman yang terbuka menunjukkan transfer dana masuk sebesar Rp200,000, 0,00,0 dengan keterangan pengirim, Adi Wiratama. Aku tidak bermaksud melihatnya, katanya. Nadanya bergetar menahan emosi. Aku mencari surat penting, dan laci itu tidak terkunci. Aku melihat ini, 200 juta, dari pria yang fotonya selalu ada di ponselmu. Pria yang membuatmu meninggalkanku. Aku menelan ludah. Ini dia. Klimaks yang kutakutkan. Itu adalah pinjaman untuk yayasan. Rizky, kataku, mencoba berpegangan pada kebohongan yang ada. Jangan bodoh, Maya. Rizky tidak lagi naif. Aku sudah menyelidiki yayasan itu. Mereka adalah donatur, bukan peminjam. Dan, lihat ini, dia mengambil ponsel lamaku yang ternyata ia temukan. Ia membuka pesan masuk dari Adi yang terhapus, namun berhasil ia pulihkan, berisi koordinat pertemuan dan pesan singkat. Pastikan statusmu jelas sebelum acara donasi besar besok, Maya. Ini demi citra kita. Rizky menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh kepedihan yang menyayat. Kamu bilang kamu bekerja untuk melunasi hutang kita. Tapi, ternyata kamu mendapat uang ini dari pria itu. Dan dia memintamu untuk membuat statusmu jelas. Apa maksudnya? Maya, apa kamu sudah merencanakan ini sejak awal? Apa panen yang gagal itu hanya alasan bagimu untuk pergi? Air matanya menetes. Itu bukan air mata kemarahan, tapi air mata pengkhianatan. Katakan padaku, Maya, apakah
Aku benar. Apakah kamu mencampakkanku karena aku miskin? Apakah kamu meninggalkanku demi uang? Jawab. Demi Tuhan. Jawab, teriaknya. Tangannya memukul meja. Bukan memukulku, tapi memukul kekecewaannya. Aku diam. Mulutku terkunci. Aku ingin sekali berteriak. Ini demi ibumu. Ini demi harga dirimu. Tapi, jika aku jujur, dia akan tahu betapa dia gagal. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri atas penyakit ibu. Aku tidak bisa membebaninya dengan rasa bersalah itu. Aku harus melindungi harga dirinya yang sudah rapuh. Aku menatapnya, mengambil napas dalam-dalam, dan memilih kalimat yang paling kejam, yang akan mengakhiri semua keraguan dan membuat perpisahan ini cepat terjadi. Maafkan aku, Rizky, bisikku. Air mataku tumpah karena kebohongan yang harus kuucapkan. Mungkin kamu benar. Aku lelah, miskin. Mendengar pengakuan itu, Rizky tidak lagi menangis. Dia hanya bangkit, berbalik, dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Aku telah membunuh cintanya demi menyelamatkan harga dirinya. Mendengar pengakuan itu, Rizky tidak lagi menangis. Dia hanya bangkit, berbalik, dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Aku telah membunuh cintanya demi menyelamatkan harga dirinya. Aku terduduk lemas di kursi. Aku mendengar Rizky mondar-mondir di luar. Suaranya terdengar dari jauh, berbicara dengan tetangga atau Pak Kades, meminta mereka menjadi saksi. 1 jam kemudian, Rizky kembali. Dia tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan kemarahan yang terkendali. Kemarahan yang menyelimuti harga dirinya yang terluka. Dia membawa 2 lembar kertas. Aku sudah dengar, ibu kamu harus operasi mata. Dan aku tahu uangnya dari mana. Katanya, suaranya menusuk. Aku tahu, kamu melakukan ini demi ibumu. Tapi, kamu tidak perlu menghinaku dengan mengatakan, kamu lelah miskin. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi wanita gila harta. Aku memang gila harta, Rizky. Potongku cepat, berusaha mempertahankan peran kejamku. Aku harus membuatnya membenciku, agar dia bisa melanjutkan hidup. Aku ingin mobil yang bagus. Aku ingin kepastian, bukan janji panen 5 tahun lagi. Cukup, Maya, bentaknya. Ini adalah pertama kalinya ia berteriak kepadaku. Wajahnya memerah. Jika memang itu maumu, jika kamu ingin kehidupan yang pasti dan mewah. Lanjutnya, suaranya kembali pelan, namun mengandung keputusan final. Aku tidak bisa memberikannya. Aku seorang petani, dan itu tidak akan berubah. Dia meletakkan kertis-kertis itu di meja. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang malu atas pekerjaanku, dan yang menggunakan aibku sebagai alasan untuk pergi. Aku tidak bisa. Itu adalah surat gugatan cerai, kata Rizky, menunjuk pada kertas itu. Aku yang akan mengajukannya. Dengan begitu, kamu bisa bebas melanjutkan hidup dengan pria kantoranmu itu. Dengan begitu, kamu bisa resmi menjadi wanita yang kamu inginkan. Keputusan ini menghancurkanku. Meskipun ini yang kurancang. Mendengar Rizky yang mengatakannya, membuatku tak berdaya. Aku melihat bagaimana ia mengorbankan sisa cintanya, agar aku bisa mendapatkan kebahagiaan yang kupinta. Aku mengambil napas dalam-dalam, berpura-pura tenang. Aku mengambil pulpen, dan tanpa melihat matanya, aku menandatangani dokumen persetujuan cerai itu. Terima kasih, Rizky, kataku, mencoba membuat suaraku terdengar lega. Ini yang terbaik untuk kita. Rizky hanya menatapku untuk waktu yang lama. Matanya dipenuhi pertanyaan yang tak terucapkan. Lalu, ia mengambil kertas itu, berbalik, dan pergi. Kali ini, ia tidak kembali lagi. Aku tahu, mulai hari itu, cerita yang akan didengar semua orang adalah petani hebat ditinggalkan istri matre, dan aku harus menerima peran itu dengan lapang dada. Aku pindah ke rumah ibuku di kota kecil sambil menunggu proses perceraian. Ibu
sudah pulih total pasca operasi. Penglihatannya kembali normal berkat uang 200 juta dari Adi. Uang yang didapat dengan harga mahal? Di rumah ibu, aku tidak menemukan kedamaian. Sebaliknya, aku menghadapi lapisan konflik baru yang sama menyakitkannya. Maya, apakah benar kamu menggugat cerai Rizky? Tanya ibu suatu pagi, sambil membantuku melipat pakaian. Wajahnya terlihat khawatir. Tapi di balik itu, ada kelegaan yang terselubung. Dia yang mengajukan gugatan, Bu. Jawabku pelan. Aku hanya menyetujuinya. Itu bagus, Nak. Kata ibu, tangannya terhenti. Dengar, ibu tahu kamu mencintai Rizky. Tapi, selama proses penyembuhan ibu, dokter bilang ibu tidak boleh stres. Dan berita tentang Rizky yang gagal panen total, tentang hutangnya, itu membuat ibu sangat cemas. Aku terpaku. Ibu melanjutkan dengan nada memohon. Jika kamu kembali pada Rizky, ibu akan kembali mengkhawatirkan masa depanmu. Dan otomatis, kesehatan ibu akan terganggu. Bisakah kamu menjauh darinya? Setidaknya sampai ibu benar-benar stabil. Permintaan ibu ini adalah taktik pemerasan emosi yang paling efektif dan paling tidak terduga. Ibu tidak memintaku demi harta, tapi demi kesehatannya, aku terdiam. Jadi, agar kebohongan besarku tentang Rizky yang gagal total tidak terbongkar, aku harus menuruti permintaan ibu agar tidak kembali pada Rizky. Jika aku mengungkap alasan sebenarnya, aku mendapatkan uang. Ibu akan merasa bersalah telah mengorbankan rumah tanggaku. Jika aku memaksa kembali, aku akan membuat ibu stres dan sakit lagi. Aku terjebak dalam perangkap yang sempurna. Beberapa hari kemudian, Rizky menelepon. Suaranya terdengar hancur, namun ia berusaha keras untuk tegar. Maya, apa kamu yakin? Tanyanya. Aku dengar kamu sudah kembali ke kota. Apa kamu tidak ingin memikirkannya lagi? Aku akan berusaha lebih keras, Mei. Aku bisa mencari pekerjaan di kota, asalkan kamu mau kembali. Mendengar suaranya yang memohon, aku hampir menangis dan berteriak, aku mencintaimu, Rizky. Jangan lakukan ini. Namun, aku melihat wajah ibuku yang kini damai dan sehat di depanku. Aku teringat pada janji yang kubuat pada diriku sendiri. Melindungi semua orang dari kesakitan. Aku menguatkan hatiku, lalu mengucapkan kebohongan terakhir yang paling menyakitkan. Jangan berkorban untukku, Rizky. Keputusanku sudah bulat. Aku menyukai kehidupan baruku. Aku menyukai kepastian finansial. Lanjutkan saja gugatan cerai itu. Telepon itu langsung terputus. Saat itu juga, aku tahu semua usaha dan pengorbananku pergi dari rumah. Dicap gila harta dan menyakiti Rizky telah gagal, dan justru menyisakan satu pilihan terakhir paling sulit yang harus diambil. Aku harus benar-benar menjalani peran sebagai wanita jahat itu, agar tidak ada seorang pun yang kembali terluka. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan dari pengadilan agama. Sidang cerai pertama akan diadakan minggu depan. Tak ada mediasi yang berarti, karena kami berdua, yang ironisnya, dipicu oleh kebohonganku, sama-sama ingin mengakhirinya. Aku duduk di bangku taman dekat rumah ibu. Aku menggenggam erat cincin pernikahanku yang sudah lama tak kupakai. Cincin perak sederhana yang dibeli Rizky dari hasil jerih payahnya mengajar les privat. Cincin yang melambangkan janji cinta, rencana 5 tahun, dan aroma tanah yang kurindukan. Jika aku jujur sekarang, Rizky akan tahu bahwa aku menceraikannya karena ia gagal memberiku uang untuk operasi. Ibu, harga dirinya akan hancur selamanya. Ibu akan tahu bahwa aku mempertaruhkan pernikahanku demi kesehatannya, dan ia akan kembali sakit karena rasa bersalah. Jika aku diam dan membiarkan perceraian ini terjadi, semua orang akan membenciku, tetapi mereka semua akan selamat. Rizky akan membenciku sebagai wanita matre, dan kebencian itu akan memberinya kekuatan untuk move on. Ibu akan tetap sehat, dan aku akan melunasi hutang pada Adi.
Pengorbanan ini harus selesai. Totalitas. Aku berdiri, berjalan menuju jembatan kecil yang melintasi sungai. Angin sore berembus dingin, seolah ikut meratapi keputusanku. Aku menatap cincin itu untuk terakhir kalinya. Aku mengingat wajah Rizky saat ia memakaikannya di jariku. Rasa sakit itu tak tertahankan. Maafkan aku sayang, bisikku. Suaraku pecah. Aku mencintaimu. Tapi aku harus melepaskanmu. Aku harus menjadi orang jahat agar kamu bisa menjadi yang terbaik. Dengan air mata yang tak bisa kutahan, aku melemparkan cincin itu ke sungai. Cincin itu jatuh dengan bunyi pelan, menghilang di telan arus keruh. Di detik itu, Maya sang istri petani telah mati. Yang tersisa hanyalah Maya, wanita yang dicap gila harta dan siap menghadapi persidangan. Aku kembali ke rumah dengan hati hampa. Aku mengambil blazer kerjaku, mengenakan parfum termahal, dan menghubungi Adi. Sidangku minggu depan, kataku. Suaraku terdengar tegas, tanpa emosi. Aku siap fokus penuh pada pekerjaan. Aku akan menjalani hidup baruku sepenuhnya. Aku telah memilih jalur paling sulit. Hidup tanpa cinta sejatiku. Dengan reputasi hancur, namun dengan hati yang tahu bahwa aku telah melakukan pengorbanan terbesar. Hari persidangan tiba. Aku datang ke pengadilan agama dengan pakaian kerja terbaik, didampingi oleh pengacara Adi yang ia pinjamkan atas nama yayasan. Aku terlihat profesional, tegar, dan dingin. Rizky datang sendirian. Dia mengenakan kemeja terbaiknya, tapi wajahnya tampak kurus dan lelah. Matanya tidak lagi memancarkan cahaya semangat yang dulu kucintai. Kami berdua duduk berjauhan, di ruangan yang terasa pengap dan penuh penghakiman. Saat hakim bertanya alasan perceraian, Rizky hanya menjawab pelan dan tegas. Kami sudah tidak memiliki kecocokan visi masa depan. Yang mulia, istri saya memilih jalan hidup yang berbeda. Dia tidak menyebut tentang uang, tidak menyebut tentang Adi, atau tentang kebohonganku. Dia melindungiku dari pengadilan publik. Ironisnya, dia melindungiku, padahal aku yang menghancurkannya. Seluruh proses berjalan cepat, tidak ada drama air mata atau perdebatan sengit. Kami menandatangani dokumen, dan dalam waktu singkat, kami resmi bercerai. Ketika kami keluar dari ruang sidang, Rizky berjalan mendahuluiku. Aku memberanikan diri memanggilnya. Rizky, bisikku. Dia berhenti, tapi tidak menoleh. Aku berharap kamu baik-baik saja, kataku. Suaraku tercekat. Rizky akhirnya berbalik. Matanya menatapku lurus, tanpa emosi, tanpa amarah, hanya kekosongan. Aku baik-baik saja, Maya, jawabnya. Selamat atas kehidupan barumu. Semoga kamu menemukan semua yang kamu cari. Kalimat itu adalah perpisahan kami yang sebenarnya. Kalimat yang menegaskan bahwa ia telah meyakini bahwa aku adalah wanita yang mencari harta. Sejak hari itu, aku menjalani peran jandaku yang gila harta dengan totalitas. Aku pindah sepenuhnya ke kamar kos yang lebih baik di kota. Bekerja keras siang malam untuk melunasi hutangku pada Adi. Aku menghadiri setiap acara networking. Selalu terlihat di samping Adi, membangun citra diriku sebagai wanita karier yang ambisius dan mandiri. Di desa, berita perceraian kami menyebar seperti api. Lihat, dia benar-benar menceraikan petani hebat itu demi uang. Anak kota memang begitu, tak tahu diri. Bahkan ketika aku mengunjungi ibu, sanak saudara di kota pun menyindir halus. Mereka tahu, aku adalah wanita yang naik kasta dengan cara yang tercela. Aku menerima semua pandangan menghakimi itu dengan diam. Setiap pandangan sinis adalah bukti bahwa rencana pengorbananku berhasil. Semua orang membenciku, dan Rizky bisa melanjutkan hidup tanpa harus memikul rasa bersalah atas kegagalannya. Namun, di malam hari, saat aku sendirian di kamar kos, mengenakan pakaian tidur biasa, tanpa make up,
dan tanpa perhiasan. Aku merasakan kehampaan yang luar biasa. Aku adalah wanita sukses, bebas finansial, tapi aku adalah janda dengan hati yang hancur. Aku berhasil, tapi harganya adalah diriku sendiri. Aku mencoba menenggelamkan diriku dalam pekerjaan. Melunasi hutang adalah satu-satunya tujuan yang tersisa. Aku fokus total pada Yayasan Adi, berusaha keras untuk menjaga jarak dengan urusan desa dan Rizky. Namun, dunia ini sangat sempit. Suatu sore, ibu yang baru saja melakukan kontrol mata pasca operasi bertemu dengan Bu Lastri, tetangga kami di Desa Adi, sebuah warung makan di kota. Bu Lastri adalah salah satu orang yang paling keras menghakimiku. Saat sedang mengobrol, Bu Lastri menyindir, "Syukurlah, ibu sehat. Sayang ya, Mbak Maya harus mengorbankan rumah tangganya demi uang sebanyak itu. Katanya, demi biaya operasi ibu, tapi kok sampai meninggalkan suami hebat seperti Rizky." Ibu, yang merasa terkejut dan sedikit tersinggung, tanpa sadar membela diriku. "Apa maksudmu, Bu? Uang sebanyak apa? Biaya operasi ibu tidak sampai sebesar itu. Dan Maya tidak pernah bilang dia menceraikan Rizky karena uang. Dia bilang, itu pinjaman kerabat." Bu Lastri, yang memang gemar bergosip, tersenyum sinis. "Ah, ibu tidak tahu ya, biaya operasinya saja sudah ratusan juta. Dan itu ditransfer oleh pacar barunya yang kaya. Makanya mereka cerai, Bu. Rizky kan sudah miskin." Mendengar tuduhan itu, ibu terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia mulai merangkai semua kepingan yang kusimpan rapat. Operasi yang mendesak, transfer dana besar, dan perpisahan mendadak. 200 juta, bisik ibu. Maya tidak pernah bilang. Ibu mulai sadar. Dia bukan hanya diselamatkan oleh putrinya, tapi dia diselamatkan dengan pengorbanan rumah tangga putrinya. Dia sadar, aku sengaja menyembunyikan besarnya biaya operasi dan sumber dana itu agar dia tidak khawatir dan Rizky tidak terpuruk. Tentu saja dia tidak bilang, "Bu, dia tidak mau ibu stres," ujar Bu Lastri, merasa menang. Malam itu, ibu menghubungiku. Suaranya bergetar. Dia tidak marah, tapi menyesal. "Maya, apa benar biaya operasi ibu 200 juta? Dan kamu dapat dari pria itu?" Aku tidak bisa berbohong lagi pada ibu. "Ya, Bu, tapi jangan khawatir. Aku melunasinya dengan bekerja." Ibu menangis. "Ya Tuhan, Nak, kamu menceraikan suamimu. Kamu mengorbankan nama baikmu. Demi ibu, jangan salahkan dirimu, Bu. Ini pilihanku," kataku, berusaha menenangkan. Namun, kebenaran itu terlepas. Bu Lastri, yang merasa dirinya pahlawan informasi, segera menyebarkannya di desa. Cerita berubah. Maya bukan gila harta, tapi Maya adalah pahlawan yang mengorbankan cintanya demi ibu yang sakit dan menyalahkan diri sendiri agar suaminya tidak hancur. Berita ini, cepat atau lambat, pasti akan sampai ke telinga Rizky. Kabar itu sampai ke Rizky bukan melalui gosip, melainkan dari ibunya sendiri. Ibu Rizky, yang selama ini merasa bersalah karena telah menyaksikan perpisahan kami tanpa bertindak, menceritakan semua yang ia dengar tentang operasi ibu kandungku yang mendesak, tentang besarnya biaya, dan tentang upaya Maya untuk melindunginya dari rasa gagal. Rizky terdiam di sawahnya. Ia tidak marah pada siapapun, kecuali pada dirinya sendiri. Dia ingat pertengkarannya, dia ingat tuduhannya, dan dia ingat pengakuan palsuku. "Mungkin kamu benar. Aku lelah, miskin." Ia menyadari, aku memilih untuk dibenci agar ia bisa tetap berdiri tegak. Beberapa hari setelah kebenaran itu terungkap, aku sedang rapat sore di kantor Yayasan Adi. Tiba-tiba, sekretaris datang. "Maaf, Bu Maya, ada tamu mencari Anda. Dia bilang dia harus bertemu dengan Anda." Aku keluar ke lobi. Di sana, berdiri Rizky
Dia tidak lagi berpakaian lusuh, melainkan kemeja bersih dan celana jeans sederhana, tetapi di wajahnya terlukis kelelahan yang sama seperti saat panennya gagal. Matanya mencari mataku, penuh dengan penyesalan yang mendalam. Aku merasa jantungku mencelos. Aku tidak menyangka akan melihatnya secepat ini. Di tempat yang sangat berbeda dari kehidupan kami dulu. Adi, yang melihat situasi tegang ini, menghampiriku. Ada apa, Maya? Rizky menatap Adi, lalu kembali menatapku. Ia mengabaikan Adi sepenuhnya. Aku perlu bicara, Mei. Suaranya serak. Aku mengangguk pada Adi, meminta waktu. Aku membawa Rizky ke taman kecil di luar gedung. Suasananya canggung, dingin, dan jauh dari pelukan aroma tanah yang kurindukan. Aku tahu, Mei, kata Rizky, menatap tanah. Aku tahu tentang ibumu. Aku tahu tentang 200 juta itu. Dan aku tahu kamu menceraikanku agar aku tidak merasa gagal total. Air mata Rizky jatuh. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata penyesalan yang menghancurkan. Maafkan aku, Mei. Maafkan aku karena aku bodoh. Maafkan aku karena aku tidak bisa memberimu apa-apa. Maafkan aku karena aku membiarkanmu pergi dengan tuduhan itu. Aku diam. Aku merasa sakit yang luar biasa. Tapi aku harus tetap tegar. Jika aku menangis sekarang, pengorbananku akan sia-sia. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Rizky, kataku, suaraku tenang. Semua sudah berlalu. Ibu sudah sehat, dan aku sudah mandiri. Itu yang terbaik. Rizky mengangkat wajahnya. Apa kita bisa kembali, Mei? Aku akan mencari pekerjaan lain. Aku akan melakukan apa saja. Aku berjanji. Mendengar permohonan itu, hampir saja aku setuju. Tapi aku teringat, kami sudah berpisah. Kami sudah resmi. Untuk kembali berarti mengulang siklus kecemasan dan masalah uang. Aku menggeleng pelan. Tidak, Rizky. Itu tidak akan adil untukmu. Kamu adalah petani hebat. Tetaplah menjadi dirimu sendiri. Perpisahan kita adalah harga yang harus dibayar. Harga yang membuat kita berdua bisa bahagia, meski harus berjalan di jalan yang berbeda. Rizky menunduk. Dia mengerti. Kami tidak kembali. Tapi kami akhirnya saling mengerti. Aku akan selalu mendoakanmu, Maya, katanya. Sebelum berbalik, kali ini aku tidak menghentikannya. Aku membiarkannya pergi, membawa sisa-sisa cinta kami yang kini telah menjadi rasa hormat yang mendalam. Aku memenangi pertempuran ini, tapi kalah dalam peperangan cinta. Setelah pertemuan itu, hidupku kembali normal atau setidaknya apa yang disebut orang sebagai normal. Aku bekerja dengan giat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, aku berhasil melunasi seluruh hutang 200 juta rupiah pada Adi. Adi terkesan dengan dedikasiku. Yayasan kami berkembang pesat. Aku kini resmi menjabat sebagai direktur operasional. Aku tidak lagi harus berpura-pura menjadi kekasih Adi. Aku adalah mitra bisnis yang dihormati. Aku memiliki gaji yang besar, apartemen kecil di pinggiran kota, dan kepastian finansial yang dulu kudamba. Semua orang di kota melihatku sebagai simbol kesuksesan, wanita mandiri, cerdas, dan ambisius. Clickbait yang dulu kubangun dengan kepalsuan, kini menjadi kenyataan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada kesunyian yang menyelimuti malamku. Apartemenku terasa terlalu besar. Aku tidak lagi mendengar suara jangkrik, melainkan deru mesin pendingin ruangan. Aku tidak lagi mencium aroma tanah basah yang menenangkan, melainkan aroma parfum dan dokumen kerja. Aku berhasil melunasi hutang materi, tapi hutang emosionalku terasa tak terbayar. Kadang, aku melihat diriku di cermin. Aku adalah wanita yang sukses, tetapi mataku tidak lagi memancarkan kehangatan seperti saat aku bersama Rizky. Senyumku kini lebih sering bersifat profesional, bukan tawa lepas dari hati. Aku tahu
Rizky kini sudah memulai hidup barunya. Aku mendengar kabar dari ibu bahwa ia berhasil bangkit. Ia mengubah sawah yang layu menjadi pusat edukasi pertanian modern. Ia tak lagi hanya fokus pada panen, tapi pada inovasi dan pemberdayaan. Rizky tidak mencari uang untuk dirinya sendiri. Ia mencari solusi untuk banyak orang. Ia adalah pahlawan yang sebenarnya. Dan aku telah melepaskan pahlawan itu. Suatu malam, ibu datang mengunjungiku. Ia melihat apartemenku yang rapi dan mewah. "Kamu sukses, Nak. Ibu bangga," katanya sambil memelukku. "Tapi ibu, apakah ibu bahagia melihatku seperti ini?" tanyaku. Jujur, ibu menatapku dalam-dalam. "Ibu bahagia karena kamu sehat dan mandiri. Tapi, ibu tahu, uang tidak bisa membeli aroma tanah yang membuatmu tertidur pulas, kan?" Aku hanya bisa memejamkan mata. Ibu tahu segalanya. Aku sadar, tujuan hidupku telah bergeser. Aku tidak lagi mencari cinta romantis, tetapi mencari cara agar pengorbananku tidak sia-sia. Aku harus menjadikan kesuksesan finansialku ini bermakna, tidak hanya untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi ingin menjadi wanita karier yang gila harta. Aku ingin menjadi jembatan antara dua dunia. Aku menggunakan koneksiku di Yayasan Adi. Aku tidak meminta bantuan, melainkan mengajukan proyek besar. Aku mengalokasikan sebagian besar gajiku dan keuntungan dari proyek-proyek yayasan yang kini bisa kupengaruhi untuk sebuah program percontohan. Program itu kuberi nama Lumbung Harapan. Tujuannya memberikan bibit unggul, peralatan irigasi modern, dan pelatihan finansial kepada petani yang mengalami gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrem. Aku tahu siapa yang paling pantas menjadi sasaran pertama proyek ini. Secara anonim, melalui Yayasan Adi, aku mengirimkan tawaran kerjasama besar-besaran kepada pusat edukasi pertanian yang dikelola Rizky, yang kini dikenal sebagai inovator di daerahnya. Dipilih karena visinya yang kuat. Aku mengendalikan seluruh proyek dari balik layar di kota. Aku tahu setiap detail rencana Rizky untuk mengembangkan pertanian desa. Aku melayaninya, menyediakan semua modal dan sumber daya yang ia butuhkan, tanpa ia sadari bahwa mantan istrinya yang dicap gila harta adalah donatur utama di balik layar. Aku melihat laporan Rizky. Ia bekerja dengan semangat yang membara. Ia menggunakan dana itu dengan bijaksana, bukan untuk dirinya, tapi untuk mengangkat kesejahteraan seluruh desa. Matanya, yang kulihat kembali bersinar dalam foto-foto laporan proyek, membuatku merasa damai. Aku telah menemukan makna sukses yang sesungguhnya. Bukan pada rekening bank, tetapi pada kemampuan untuk memperbaiki kehidupan orang yang kucintai. Bahkan, setelah kami terpisah, suatu hari, Rizky diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai mitra program terbaik. Aku menghadirinya. Aku duduk di barisan belakang, bersembunyi di antara kerumunan ketika Rizky berpidato. Ia menyebutkan, "Terima kasih kepada donatur anonim kami. Program ini telah menyelamatkan saya, dan lebih dari itu, telah menyelamatkan desa kami. Program ini memberi saya kepastian yang dulu tidak saya miliki, dan kini saya bisa membagikannya kepada banyak orang." Mendengar kata kepastian, yang dulu menjadi pemicu perpisahan kami, kini diucapkan dengan rasa syukur, membuat hatiku hangat. Aku telah menyelesaikan misi besarku. Aku tidak perlu kembali ke pelukannya. Aku hanya perlu tahu bahwa ia baik-baik saja, sukses, dan bahagia dengan caranya. Dan, yang terpenting, ia tidak lagi memikul rasa bersalah atas kegagalannya di masa lalu. Setelah upacara penghargaan itu, aku bergegas meninggalkan ballroom sebelum Rizky bisa melihatku. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan dan harga dirinya yang baru ditemukan. Aku sudah menyelesaikan peranku. Di luar gedung, aku berhenti sejenak. Aku menghirup napas dalam-dalam. Udara kota terasa dingin. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ringan. Beban rahasia yang kubawa selama bertahan-tahan telah terangkat.
Aku bukan lagi Maya yang bersembunyi. Aku adalah Maya yang berani mengambil keputusan yang salah di mata dunia, demi kebenaran di mata hati. 2 tahun telah berlalu sejak perceraian kami. Aku kini adalah wanita mandiri yang sukses. Dan Rizky adalah inovator pertanian yang disegani. Kami berdua menemukan kebahagiaan, bukan bersama. Tetapi karena perpisahan itu, aku melihat kembali kisahku yang telah menjadi bisikan dan gosip. Cinta saja tidak cukup, tapi uang juga bukan jawabannya. Aku meninggalkan Rizky karena uang. Tapi uang itu kugunakan untuk menyelamatkan orang yang kami cintai. Masalah kami bukan tentang kekurangan materi, tapi kekurangan solusi darurat dan komunikasi jujur. Pengorbanan sejati terkadang membutuhkan kebohongan. Aku harus menjadi wanita jahat di mata publik. Aku harus dicap gila harta. Itu adalah harga yang harus kubayar agar Rizky tidak merasa hancur dan ibu tetap sehat. Aku harus memilih kesehatan mental orang yang kusayangi daripada reputasi pribadiku. Kebahagiaan bukan tentang kembali, tapi tentang damai. Aku tidak kembali pada Rizky, dan itu adalah happy ending kami. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak harus berakhir di pelaminan yang sama. Cinta sejati adalah memastikan orang yang kita cintai menemukan kebahagiaan sejati mereka. Bahkan, jika itu berarti kita harus melepaskannya. Aku tersenyum. Aku meraih ponselku. Aku mengirimkan satu pesan singkat yang anonim kepada Rizky. Selamat atas kesuksesan program Lumbung Harapan. Teruslah menjadi inspirasi. Aku tahu ia tidak akan tahu siapa yang mengirimkannya. Dan itu sudah cukup. Aku berjalan menuju mobil, meninggalkan keramaian kota. Aku tahu aroma tanah mungkin sudah hilang dari kehidupanku, tapi aroma damai di hatiku kini telah kembali. Aku tidak menjadi istri petani. Aku tidak menjadi istri pria kantoran. Aku menjadi diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar.